Bangunan koalisinya harus equal ya. Kan teman-teman Nasdem berharap Mas AHY, teman-teman Demokrat, teman-teman Nasdem ada suara Bu Khofifah atau siapa gitu. Kita PKS juga punya kader internal yang kami sangat yakin layak untuk diajukan. Keberadaan cawapres ini menjadi sangat penting gitu loh. Jangan sampai cawapres ini kemudian masuk tetapi malah mendegradasi atau curugnya sama nih dengan capres. Sebisa mungkin kan curugnya semakin luas, yang memilihnya semakin besar gitu. Partai tentu memiliki domain ya, tapi di sisi yang lain kan kalau itu dipaksakan kan kita tidak ingin itu mungkin yang menjadi titik patahnya nanti. Bisa jadi jangan-jangan kalau ketika ada proses pemaksaan itu menjadi bubar jalan. Itulah yang saya bilang tadi, dinamika ini yang menjadi cukup berwarna-warni. Ya, kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden, itu saya pasti katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. PKS maunya Aher, Partai Demokrat pastinya maunya AHY, Partai Nasdem aja yang tinggal pusing nih kayaknya nih. Jika Demokrat kunci nama AHY sebagai cawapres, Nasdem ogah lanjutkan koalisi. Partai Nasdem menegaskan pihaknya tidak akan melanjutkan komunikasi dengan Partai Demokrat jika mereka masih tetap ngotot untuk mengajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi capres Anies Baswedan di 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan jika sikap Partai Demokrat tetap keras dengan sikapnya soal AHY, maka pihaknya akan sulit melanjutkan komunikasi. Padahal sejak awal semangat pembentukan koalisi perubahan ini untuk mencari sosok pendamping terbaik bagi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia menjelaskan sejak awal Nasdem, Demokrat, dan PKS membuka komunikasi untuk membentuk koalisi secara terbuka. Bahkan tidak ada pembahasan soal jatah cawapres kepada salah satu parpol, sehingga tidak etis mengunci nama cawapres dalam proses komunikasi koalisi. Ali justru mengembalikan kembali rencana koalisi kepada Partai Demokrat dan PKS. Sebab kedua parpol tersebut masih terus berkomunikasi soal pembentukan koalisi dan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres 2024. Namun Ali berharap koalisi perubahan bisa tetap terrealisasi dalam waktu dekat. Sebab Nasdem mengakui jika pihaknya tidak bisa mengusung Anies Baswedan menjadi capres 2024, maka ada dukungan dari parpol koalisi. Partai Nasdem sebut elektabilitas Anies Baswedan stabil. Partai Nasdem menyebutkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden telah stabil. Nasdem diketahui telah mengusung Anies sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Politikus Nasdem San Mustafa mulanya menyampaikan sejumlah survei elektabilitas telah dilakukan pada Desember 2022 dan Januari 2023. Dari survei yang ada, dia menyebutkan terjadi fluktuasi yang menurutnya lumrah terjadi. Namun demikian, Saan menyebutkan kalau survei-survei elektabilitas yang dilakukan selalu merujuk ketiga tokoh nasional di peringkat teratas, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Selain itu, Saan juga mengungkit soal ceruk pemilih Anies dan Prabowo yang serupa. Dia menyebutkan bahwa dari survei yang ada, banyak pemilih Anies yang berasal dari suara Prabowo di pemilihan sebelumnya. Sementara sebelumnya LSI merilis hasil simulasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Pada simulasi 3 nama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas unggul dengan 36,3%. Ganjar Pranowo unggul dari kedua nama lain yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang persentasenya saling kejar. Pada simulasi 3 nama di urutan kedua ditempati Anies yang mendapat dukungan sebesar 24,2%, sementara Prabowo memperoleh 23,2%. Pada simulasi 10 nama lagi-lagi Ganjar Pranowo unggul cukup jauh dari kandidat lainnya dengan perolehan dukungan 29,2%. Dalam simulasi ini, Prabowo menempati posisi kedua dengan dukungan suara sebesar 19,4%. Anies mendapat 16,5%, Ridwan Kamil meraih 8,7%, Sandiaga memperoleh 3,4%, AHY mendapat 1,9%, dan Erick Thohir meraih 1,6%. Kiamat baru ancam Eropa. Kekhawatiran akan pasokan gas di Eropa membuat harga gas dan batu bara melambung. Harga batu bara seakan sudah menguat selama 10 hari beruntun. Penguatan selama 10 hari beruntun adalah rekor baru sepanjang tahun ini.
Pada perdagangan Kamis 30 September 2022, harga batubara kontrak Januari di pasar ICE Newcastle tercatat 389 per ton. Harga batubara menguat 4,15% dibandingkan hari sebelumnya. Dengan penguatan kemarin, maka harga batubara tidak pernah di zona merah sejak 16 November 2022. Batubara menanjak naik dalam 10 hari perdagangan terakhir. Kenaikan selama 10 hari beruntun ini belum pernah terjadi sepanjang tahun ini. Rekor sebelumnya adalah menguat selama 9 hari dan terjadi pada 30 Juni sampai 12 Juli 2022. Selama 10 hari penguatan terakhir, harga pasir hitam sudah melambung 20,8%. Dalam 2 tahun terakhir, harga batubara juga hanya pernah naik 10 hari beruntun selama 3 periode, yakni pertengahan September dan Desember 2021 serta November 2022. Penguatan kemarin juga mendekatkan pasir hitam kembali ke level 400. Dalam sepekan, harga batubara sudah melonjak 9,24% dengan point to point. Dalam bulan terakhir, harga batubara juga melesat 9,25% dan dalam setahun masih melesat 173,65%. Penguatan batubara kemarin ditopang oleh pergerakan harga gas dalam Eropa. Kekhawatiran mengenai pasokan gas, suhu yang akan lebih dingin pada Desember, serta kenaikan penggunaan listrik membuat harga gas melambung. Lonjakan harga gas ikut mengerek batubara karena batubara adalah sumber energi alternatif. Harga gas alam dalam UE Dutch TTF melonjak 14,3% kemarin ke 146,40 euro sampai jam. Harga tersebut adalah yang tertinggi sejak pertengahan Oktober 2022. Pasokan gas di Eropa rata-rata dilaporkan berada di 93,6% pada Senin pekan ini, 28 September 2022, turun dibandingkan hari sebelumnya yakni 93,3%. Pasokan gas diperkirakan akan menipis dengan cepat karena suhu yang lebih tinggi. Padahal, Eropa dihadapkan pada persoalan besar dalam mencukupi pasokan gasnya. Ruker menambahkan persoalan gas bukanlah untuk mencukupi pasokan tahun ini, tetapi untuk tahun depan. Pasokan gas dari Norwegia belum maksimal karena ada gangguan sementara pasokan dari Rusia. Jauh berkurang setelah Rusia memutus pasokan melalui jaringan Nord Stream 1. Di sisi lain, kapasitas listrik yang dihasilkan dari nuklir dan tenaga angin jauh berkurang pada bulan ini, terutama di Inggris, Prancis, dan Jerman. ING Group mengingatkan Eropa akan menghadapi resiko besar pada tahun depan jika hanya mengandalkan pasokan gas Rusia melalui Ukraina di Turk Stream.